Anak angkat marah kepada sang ibu karena dirinya tak membelikan motor, bahkan kini lebih memilih menghabisi ibu angkatnya sendiri yang telah merawat dan membesarkan, menjadikan dirinya sarjana. Kejadian kisah nyata kali ini yang aku bawakan terjadi di Lombok. Seorang wanita bernama Maskia menikah dengan sang suami. Sudah cukup lama menikah, namun ternyata dirinya tak bisa memberikan anak. Maskia sendiri akhirnya memutuskan mengadopsi seorang anak bernama Suparman, seorang anak laki-laki. Sudah mendapatkan anak angkat, namun ternyata sang suami masih menginginkan keturunan langsung, hingga akhirnya izin poligami kepada Maskia. Saat itu Maskia pun memberikan izin, dan bahkan Maskia pun tahu siapa istri mudanya. Setelah menikah dengan istri mudanya, sang suami pun tinggal tak berjauhan dari Maskia, namun tinggal bersama sang istri muda. Sementara Maskia sendiri fokus kepada Suparman, merawat dan membesarkan anak angkatnya. Dari pernikahan kedua, sang suami pun akhirnya dikaruniai 2 orang anak bernama Satria dan Siswandi. Kehidupan Maskia baik-baik saja. Dalam kehidupannya, Maskia tak selalu ambil pusing setiap permasalahan, menjalani semuanya dengan penuh kesabaran. Bahkan Maskia pun tak hanya menyayangi anak angkatnya, melainkan dirinya pun menyayangi kedua anak tirinya, anak dari suami pernikahan bersama istri mudanya. Kini Maskia sendiri di lingkungannya seakan dikenal sebagai ibu yang punya 3 anak. Maskia merawat dan mendidik Suparman hingga akhirnya dewasa, dikuliahkan hingga menjadi sarjana. Namun pasca lulus, nampaknya Suparman tak bekerja, memilih membantu sang ibu di toko sembako di pasar. Mengingat Maskia sendiri punya usaha, dirinya buka toko sembako di pasar. Di tengah semuanya yang baik-baik saja, namun tiba-tiba keluarga mereka mendapatkan musibah saat gempa Lombok. Bahkan usaha dan rumah Maskia pun hancur karena gempa tersebut. Maskia sendiri nampaknya kesulitan ekonomi saat itu karena ternyata uang tabungan sudah habis dipakai untuk Suparman kuliah. Tak ada penghasilan dan hancur semuanya. Maskia tak lama mendapatkan bantuan dari pemerintah, uang senilai 50 juta untuk membangun perbaikan gempa dan juga memulai usaha baru. Saat itu semua tahu Maskia mendapatkan bantuan. Saat Saskia menata kehidupannya, namun sang anak angkat Suparman meminta uang tersebut untuk dibelikan motor. Dirinya pun merasa membantu sang ibu berjualan dan kini dirinya perlu kendaraan. Namun Maskia merasa punya alasan tak memberikan dan tak mengizinkan membeli motor, apalagi dengan uang tersebut yang disebutkan adalah uang sumbangan. Saskia ingin membangun usaha lagi sementara tabungan Saskia memang sudah habis. Mendengar penolakan dari sang ibu Maskia, anak angkat pun kesal dan tak terima. Ternyata di belakang sang ibu diam-diam anak angkat Maskia, Suparman, merencanakan sesuatu. Berniat menghabisi Maskia, sang ibu memiliki uang tersebut dan nampaknya dirinya sadar tak bisa melakukannya sendiri. Suparman pun akhirnya meminta bantuan kepada adik-adik angkatnya, yaitu Satria dan Iswandi, anak suami Maskia dengan istri mudanya. Di awal keduanya menolak, namun nampaknya mendapatkan iming-iming keuangan hingga akhirnya mereka mau. Saat itu kembali Maskia membuka toko sembako di pasar dan Suparman masih terlihat membantu Maskia. Maskia berjualan dari pagi hingga malam, dirinya ingin keuangannya segera membaik. Biasanya setelah pulang ke rumah, Maskia selalu langsung istirahat tertidur. Tepatnya di tanggal 2 Mei 2019 malam hari, saat Maskia tertidur, Suparman menelpon kedua adik angkatnya memberi tanda hari itu adalah hari waktunya. Rencana mereka menghabisi Maskia dan membawa uang Maskia pun yang dinilai menurut Suparman 50 juta dan meminta kedua adik angkatnya untuk datang ke rumah Maskia. Keduanya datang ke rumah Maskia, namun sebelumnya bertemu dulu di lahan kosong. Saat itu mereka meminta Iswandi mengawasi di luar, sementara Suparman dengan Satria masuk ke dalam rumah. Mematikan meteran listrik agar gelap total, berharap Maskia tak mengenali kedua wajah mereka. Merayap langsung masuk ke kamar Maskia yang sedang tertidur. Tak menunggu lama lagi, Suparman langsung memukul sang ibu angkat dengan balok. Hingga saat itu Maskia sempat menjerit dan terbangun, namun nampaknya gelap, dirinya tak bisa melawan. Saat akan menjerit, Maskia pun langsung dibekap dan dianiaya. Bahkan Suparman langsung menggunakan senjata tajam menikam Maskia beberapa kali hingga akhirnya Maskia pun tak bernyawa. Saat menyadari aksinya sudah selesai dan Maskia sudah tak bernyawa, kedua orang itu pun mencari uang puluhan juta. Namun saat uang dicari tak ada, hanya 600 ribu saja. Ternyata tanpa Suparman tahu, uang puluhan juta tersebut sudah dimasukkan ke rekening tabungan. Penuh dengan kekesalan, keduanya keluar rumah dan hendak pergi ke sungai untuk bersih-bersih. Mereka mencuci sisa-sisa cairan merah dengan air sungai. Saat itu Suparman ingat kalau ibu angkatnya punya emas. Suparman kembali ke rumah mengambil emas-emas, namun sang adik disuruh ke toko untuk merampok. Di rumah itu juga Suparman kesal karena ternyata tak menemukan emas yang sang ibu angkat simpan entah di mana.
Menyusul kedua adik angkatnya ke toko, namun ternyata di toko pun tak ada apa-apa, membuat mereka kesal. Menyuruh Siswandi dengan Satria pulang, namun saat itu Siswandi tak ingin pulang karena ingin minta bagian. Karena hanya ada uang 600.000 dan handphone, Suparman pun memberikan handphone tersebut kepada Siswandi untuk dijual dan dijadikan uang milik Siswandi. Iswandi sendiri nampaknya di jalan membuang SIM card. Tak pulang ke rumah, Iswandi pun pulang ke rumah sang om menceritakan kalau dirinya baru saja mengambil harta dan menghabisi seseorang. Sang paman kaget namun bingung, tak percaya cerita Siswandi. Handphone yang ada di tangan Iswandi pun diberikan kepada sang om. Tak lama sang om pun memberikan kepada seorang wanita bernama Ina. Keesokan harinya adik dari Maskia datang ke rumah. Namun setelah mengetuk lama tak ada jawaban hingga akhirnya sang adik pun membuka pintu. Penasaran karena pintu tak terkunci, adik Maskia Burhan langsung masuk. Kaget saat masuk rumah menemukan banyak cairan merah dan rumah acak-acakan. Langsung masuk ke kamar sang kakak, Burhan pun nampak kaget ternyata menemukan sang kakak sudah tak bernyawa. Burhan pun histeris meminta tolong kepada para warga berdatangan hingga akhirnya melihat Maskia sudah tak bernyawa di kamarnya sendiri. Para warga pun langsung membantu melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini. Jasad Maskia dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan meminta keterangan dari Burhan, adik dari Maskia. Bahkan di sana pun para tetangga ikut diinterogasi termasuk Suparman, anak angkat yang selalu terlihat di sana. Polisi menemukan beberapa barang bukti yang tak jauh dari sana dan hasil otopsi pun menyebutkan Maskia mendapatkan penganiayaan dan kehilangan cairan merah hingga dirinya tak bernyawa. Usai otopsi, jasad Maskia dikembalikan kepada keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Bahkan kedua anak tiri Maskia ada saat pemakaman saat itu. Di awal keterangan Suparman, anak angkat dari Maskia dipercaya pihak yang berwajib. Namun nampaknya pihak yang berwajib masih terus menyelidiki ini. Hingga akhirnya menyelidiki lewat sinyal handphone dari Maskia. Saat ditelepon handphone sendiri nampak sudah tidak aktif. Pihak kepolisian tak habis akal akhirnya mencari sinyal lewat email handphone tersebut. Setelah pihak yang berwajib mengetahui lokasinya ada di Desa Gelanggang, Lombok Timur. Di sana handphone sudah dipegang oleh seorang wanita bernama Ina. Mendapatkan handphone tersebut dari paman Iswandi, tak lama Iswandi pun mengaku kalau handphone tersebut adalah dari dirinya. Iswandi bahkan mengaku pada pihak polisian dirinya adalah pelakunya dengan dua kakaknya. Langsung diamankan ketiganya di tempat yang berbeda, diinterogasi dan mengakui mereka pelakunya karena harta yang ingin diincar. Iswandi yang hanya ikut-ikutan divonis 3 tahun penjara, sementara Satria divonis 15 tahun dan Suparman divonis seumur hidup. Suami dari Maskia sendiri tak menyangka sang istri dihabisi anak angkat dan 2 anak kandungnya. Sedih dan menyesali apa yang terjadi, kesedihan bahkan terlihat jelas di diri suami Maskia. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.